Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kembali lagi dengan saya Ibu Rikawati SPD. Kita akan belajar bahasa Indonesia paket B dengan topik pembelajaran yaitu memahami isi teks yang dibaca, mengenali dan menggunakan awalan me sesuai kaidah bahasa Indonesia. Silakan disiapkan alat tulisnya dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting pada pertemuan kita kali ini. Dan teman-teman, jangan lupa untuk mengisi absensi pada link yang telah ditautkan. Pembelajaran ini merupakan program dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Al-Amin Mausangka yang diselenggarakan oleh Yayasan Pemersatu Umat Nusantara atau YPUN. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat memahami isi teks yang dibacakan dan mengenali serta menggunakan awalan me sesuai kaidah bahasa Indonesia. Teman-teman, silakan perhatikan gambar pada video yang telah ditampilkan. Di situ ada 5 orang yang memiliki kegiatan berbeda-beda. Di situ ada yang menyapu, ada yang sedang menapis beras, ada yang sedang memasak, ada yang sedang menyetrika, dan ada yang sedang menyiram tanaman. Di situ juga ada seekor kucing ya teman-teman. Baik, apa yang dilakukan orang-orang di dalam gambar? Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, yang dilakukan orang-orang di dalam gambar yaitu di situ ada yang menyetrika, ada yang menyapu atau membersihkan, ada yang sedang menyiram tanaman, ada yang sedang memasak, dan ada seseorang yang sedang menapis beras. Pertanyaan kedua, apa sajakah tugas harian yang biasanya dilakukan di rumah? Jadi ini bisa disesuaikan dengan pengalaman pribadi dari teman-teman sekalian. Apa saja tugas harian yang biasanya kalian lakukan di rumah? Entah itu mungkin menyapu, membantu ibu, membantu pekerjaan ayah, ataupun mungkin memasak. Pertanyaan yang ketiga, tugas mana yang pernah kalian lakukan atau menjadi tugas harian kalian di rumah? Jadi ini disesuaikan lagi dengan pengalaman masing-masing yang dimiliki oleh teman-teman. Kita masuk pada kegiatan menyimak. Guru akan membacakan cerita berikut ini, simaklah dengan baik. Dengan judul Kepala Sukulen. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang, Tigor dapat melihat pelangi.
Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air, itu tidak baik. Syur, syur, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tiur. Tiba-tiba, "Jangan, kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram," kata Kak Tiur. "Kenapa?" Tigor heran sekali. "Ini sukulen. Lihat daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk," Kak Tiur menjelaskan. Sukulen? Sukulen? Aku baru tahu tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kak Tiur bermarga Siregar, mengikuti marga Bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersukulen dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kak Tiur tertawa. Bukan begitu, namanya memang sukulen, bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku mawar, suku mangga, suku anggrek, dan suku singkong. Kenapa Molen mengendus-endus? Tigor berpikir, "Hei, namamu juga ada Len, Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku?" "Kepala suku Len." "Meong," jawab Molen. Setelah kita membaca cerita yang berjudul Kepala Suku Len, selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan cerita yang berjudul Kepala Suku Len tadi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian tidak diperbolehkan membuka buku untuk mencari jawabannya. Tuliskan jawaban kalian di buku tulis. Jadi silakan dicatat di buku catatannya masing-masing dan tulis soal, jangan lupa juga tulis jawabannya. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Nomor 2, apakah yang sering dilakukan Tigor saat menyiram tanaman? Nomor 3, disebut apakah tanaman Kak Tiur? Nomor 4, mengapa tanaman Kak Tiur tidak boleh sering disiram? Nomor 5, siapakah Molen? Nomor 6, siapakah yang tidak membolehkan Tigor menyiram tanaman secara berlebihan? Nomor 7, apakah nama suku keluarga Tigor? Nomor 8, apakah nama marga Tigor dan Kak Tiur? Nomor 9, mengapa Tigor mengira Molen ada hubungannya dengan tanaman Kak Tiur? Nomor 10, jabatan apa
yang disebutkan Tigor untuk Molen. Jadi di sini ada 10 pertanyaan mengenai cerita kepala sukulen tadi dan bagaimana kalian bisa menjawab semuanya. Sekarang teman-teman bisa dibaca kembali mengenai cerita sukulen tadi, kepala sukulen tadi. Dan silakan ditulis jawabannya di buku catatan masing-masing. Tapi di sini Ibu tetap akan jelaskan mengenai jawaban dari 10 pertanyaan ini. Dari 10 pertanyaan mengenai cerita kepala sukulen, di sini Ibu akan tampilkan jawaban dari 10 pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan pertama tadi, soalnya adalah mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Jawabannya, Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah yang sering dilakukan Tigor saat menyiram tanaman? Jawabannya adalah dengan semprotan air, Tigor dapat membuat hujan. Nomor 3. Disebut apakah tanaman kaktiur? Jawabannya yaitu tanaman kaktiur disebut sukulen. Nomor 4. Mengapa tanaman kaktiur tidak boleh sering disiram? Jawabannya adalah kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk. Pertanyaan nomor 5. Siapakah molen? Jawabannya yaitu molen adalah kucing peliharaan Tigor. Nomor 6. Siapakah yang tidak membolehkan Tigor menyiram tanaman secara berlebihan? Jawabannya yaitu kaktiur. Pertanyaan nomor 7. Apakah nama suku keluarga Tigor? Jawabannya yaitu nama suku keluarga Tigor adalah suku Batak. Pertanyaan nomor 8. Apakah nama marga Tigor dan kaktiur? Jawabannya yaitu nama marga keluarga Tigor dan kaktiur adalah marga Siregar. Nomor 9. Mengapa Tigor mengira molen ada hubungannya dengan tanaman kaktiur? Jawabannya yaitu karena molen dan sukulen memiliki kesamaan suku kata di akhir nama. Nomor 10. Jabatan apa yang disebutkan Tigor untuk molen? Jawabannya yaitu Tigor menyebut molen sebagai kepala sukulen. Kita masuk pada kegiatan berdiskusi. Selanjutnya, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama-sama. Nah, silakan diperhatikan di sini ada 4 pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama-sama. Dan dari keempat pertanyaan ini, jawabannya bisa disesuaikan dengan apa yang teman-teman alami atau apa yang kalian alami. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah kalian juga punya tugas yang kalian sukai di rumah? Nah, ini untuk jawabannya bisa disesuaikan lagi, entah mungkin kalian menyukai tugas seperti membereskan rumah, menyapu halaman, mencabut rumput, ataupun tugas memasak. Selanjutnya, apa yang kalian kerjakan? Nah, di sini jawabannya tergantung lagi dari kalian yang mengalami hal ini atau yang pernah melakukan tugas di rumah.
Apakah kalian melakukannya setiap hari? Untuk yang ini kembali lagi ke jawaban teman-teman ya. Entah mungkin kalian melakukannya seminggu sekali, seminggu 3 kali, ataupun mungkin setiap hari. Apa yang membuat kalian menyukainya? Jadi ini apa yang menjadi alasan kalian, misalnya seseorang itu menyukai tugas rumah seperti mencuci piring. Nah, di sini kalian jelaskan apa alasannya dia menyukai tugas yaitu mencuci piring. Entah mungkin dia menyukai bermain air atau menyukai bermain sabun. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, apakah molen memang kepala suku tanaman kaktiur? Jelaskan jawaban kalian. Nah, ini sesuai lagi dengan jawaban masing-masing. Dan di sini Ibu akan bantu jawab mengenai pertanyaan nomor 2. Ini Ibu sesuaikan dengan apa yang ada di pikiran Ibu mengenai cerita kepala sukulen yang sudah dibaca tadi. Apakah molen memang kepala suku tanaman kaktiur? Jadi, molen itu bukan kepala suku tanaman kaktiur, tetapi molen ini adalah kucing peliharaan Tigor. Untuk soal nomor 3, Tigor mengatakan dia bersuku Batak. Dari provinsi manakah suku Batak berasal? Jadi, suku Batak itu, teman-teman, dia berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Silakan dicatat bahwa suku Batak itu berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Pertanyaan nomor 4, Tigor menyebut ibunya Inang. Bagaimana kalian memanggil ibu kalian? Jadi, di sini Ibu akan jelaskan lagi mengenai pertanyaan nomor 4. Tigor, kenapa Tigor menyebut ibunya Inang? Karena dalam bahasa Batak, Inang itu artinya adalah ibu. Jadi, di sini kalian jawab bagaimana kalian memanggil ibu kalian di rumah. Nah, mungkin ada yang memanggil ibunya ibu, mama, bunda, mimi, atau lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan yang kalian sebut, panggilan yang kalian lakukan kepada ibu kalian masing-masing. Kita masuk pada bagian jelajah kata. 1. Kata-kata baru. Baca kembali cerita kepala sukulen. Kata-kata yang disorot kuning mungkin baru bagi kalian. Untuk mengetahui artinya, lakukan kegiatan berikut ini. Jadi tadi untuk cerita kepala sukulen, di paragrafnya, diisi ceritanya, ada beberapa kata yang diberi sorot atau diberi warna kuning. Jadi teman-teman silahkan dilihat kembali mengenai cerita kepala sukulen tadi dan cari kata-kata yang diberi tanda atau disorot warna kuning. Salinlah kata-kata dan arti kata berikut ini ke buku tulis kalian. Jadi silakan diperhatikan teman-teman. Jadi untuk yang Ibu tampilkan ini silakan ditulis di buku tulis masing-masing. Di sini ada beberapa kata yang telah Ibu tampilkan. Di situ ada keran, kata membuntuti, kata mawar, kata sukulen, dan kata molen. Dan di bagian sebelah kanan, di situ ada beberapa arti mengenai kata-kata, mengenai 5 kata yang ada di sebelah kiri. Tetapi untuk urutan penempatan arti dari kata-kata yang Ibu tampilkan ini masih acak ya, belum tersusun rapi sesuai dengan deretan kata-kata di bagian kiri.
Jadi di situ ada, dilihat ya, silakan dilihat teman-teman, di situ kata sukulen, kemudian ditarik oleh garis berwarna merah, itu mengarahkan ke arti dari kata sukulen. Bisa dilihat di situ arti dari kata sukulen yaitu sejenis tanaman berdaun tebal. Nah, untuk kata membuntuti di situ ada, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi silakan dicari untuk arti kata yang ada di layar. Silakan dicari artinya, disesuaikan, kemudian digaris seperti kata sukulen yang telah Ibu tampilkan. Nah, dan yang ini sama dengan yang telah Ibu jelaskan tadi. Ini adalah beberapa kata lanjutan dari 5 kata yang Ibu telah jelaskan tadi. Di situ ada kata kepala suku, kata kabur, kata gerimis, kata inang, kata sistematis, dan kata marga. Dan di sebelah kanannya di situ ada beberapa arti kata untuk bagian kiri, tetapi di sini untuk arti katanya masih teracak, yaitu belum tersusun rapi sesuai dengan deretan kata yang ada pada bagian kiri. Selanjutnya kita baca untuk peraturan menjawab soal yang ini, yaitu keduanya pasangkan kata dengan arti yang sesuai dan tepat. Buatlah garis lurus untuk menghubungkannya. Mulailah dengan kata yang paling mudah. Kemudian tambahkan kata-kata baru tersebut ke dalam kartu kamus kalian. Jadi tadi sebelumnya Ibu sudah tampilkan di situ ada satu kata yang telah diberi penanda, yaitu ditarik menggunakan garis lurus mengarah kepada arti kata yang benar. Jadi untuk yang lainnya ini, tadi kan yang Ibu telah jelaskan ada 5 kata. Nah, sedangkan yang ini ada 6 kata, berarti totalnya ada 10 kata. Tapi satu kata telah dijawab tadi, sudah diberi jawaban, berarti yang teman-teman akan jawab sisa 9 kata. Jadi 9 kata itu silakan dicari yang mana arti kata yang pas dengan deretan kata di bagian kiri. Jawab dengan benar dan perhatikan, jangan lupa juga buka kamus agar teman-teman tidak keliru dalam mengerjakan soal tersebut. Kita masuk pada bagian 2, kata bermakna ganda. Coba perhatikan 2 kalimat berikut ini. Pertama, kalau tidak memakai kacamata, semua tampak kabur bagi Ruli. Kalimat bagian kedua, begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur masuk rumah. Samakan arti kata kabur. Di situ bisa dilihat kata kabur yang telah diberi warna kuning. Diperhatikan teman-teman. Samakah arti kata kabur pada kedua kalimat di atas? Menurut kalian, apakah kata kabur yang ada pada 2 kalimat di atas, menurut kalian itu apakah artinya sama atau tidak? Jadi jawabannya adalah tidak. Kedua kata kabur tersebut pada 2 kalimat tersebut memiliki arti kata yang berbeda. Perhatikan bagian berikut ini, lalu baca kembali kedua kalimat di atas, mana arti yang lebih cocok untuk kalimat pertama dan mana arti yang lebih cocok untuk kalimat kedua. Silakan diperhatikan 2 bagan yang telah Ibu tampilkan mengenai penggunaan kata kabur pada 2 kalimat berbeda tadi. Oke, untuk kata kabur pada penggunaan kalimat yang
pertama yaitu tadi kalimatnya seperti kalau tidak memakai kacamata, semua tampak kabur bagi Ruli. Nah, arti kata kabur untuk kalimat pertama yaitu tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas atau kurang terang, kurang jernih, ataupun juga kurang jelas. Sedangkan untuk bagian 2 mengenai kalimat nomor 2 juga tadi yaitu begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur masuk rumah. Penggunaan kata kabur pada kalimat nomor 2 tadi untuk arti kata kaburnya yaitu berlari cepat-cepat, melarikan diri, meninggalkan tugas atau tempat tanpa pamit, ataupun juga artinya bisa yaitu menghilang. Dapat kita lihat bahwa terdapat 2 arti kata kabur di dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa kata yang memiliki arti lebih dari satu kata seperti itu disebut homonim. Jadi homonim artinya yaitu kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda maknanya, sama dengan kata kabur tadi. Untuk lafal dan ejaannya dia sama, yaitu kabur. Tetapi untuk maknanya berbeda. Bisa dilihat lagi itu untuk bagian 1 kata kabur maknanya yaitu tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas, sedangkan kata kabur untuk bagian 2 yaitu berlari cepat. Jadi bisa dilihat di sini perbedaan makna kata yang dimana lafal dan ejaannya itu sama. Kata-kata yang ada di dalam tabel berikut adalah contoh kata berhomonim. Masih ingat tadi apa itu kata berhomonim? Kata berhomonim adalah kata yang pelafalan dan penulisannya sama tetapi memiliki makna yang berbeda-beda. Oke, di situ bisa dilihat di kolom bagian kata. Di situ ada 5 kata homonim. Silakan dicari tahu artinya, arti satunya apa, arti yang keduanya apa. Carilah arti kata-kata tersebut, lalu tulis di buku kalian. Jadi ini untuk pengerjaannya bisa berkelompok, bisa juga individu, tetapi setelah Ibu tampilkan ini, selanjutnya Ibu akan jelaskan masing-masing jawaban dari kelima kata homonim tersebut. Silakan diperhatikan teman-teman. Di sini Ibu sudah tampilkan mengenai arti dari kata yang berhomonim. Di situ ada 5 kata. Silakan diperhatikan. Yang pertama yaitu kata bisa. Untuk arti yang pertama yaitu mampu atau dapat melakukan sesuatu. Nah, sedangkan arti yang kedua mengenai kata bisa adalah racun atau zat beracun dari hewan. Untuk bagian 2 kata bulan, arti yang pertama yaitu benda langit atau satelit alami bumi. Sedangkan arti yang kedua dari kata bulan yaitu satuan waktu. Seperti bulan Februari, bulan Oktober, bulan November. Sedangkan kata bagian ketiga yaitu kata kali, arti yang pertama yaitu operasi perkalian,
kata yang digunakan sebagai perhitungan. Sedangkan arti yang kedua dari kata kali yaitu sungai. Kata yang keempat yaitu kata Palu. Arti yang pertama, Palu atau ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, itu disebut Palu. Sedangkan arti yang kedua dari kata Palu yaitu alat untuk memukul seperti saat memaku. Arti kata nomor 5 yaitu kata rapat. Arti yang pertama, pertemuan atau sidang. Sedangkan arti yang kedua mengenai kata rapat yaitu jarak yang dekat atau tidak renggang. Jadi dari kelima kata tersebut adalah kata berhomonim atau memiliki makna yang berbeda meskipun ejaan dan tulisannya itu sama. Kita masuk pada kegiatan bahas bahasa. Kalian sudah mengenal awalan me sebagai pembentuk kata kerja. Tergantung kata dasarnya, awalan me bisa berubah bentuk menjadi men, mem, menge, meny, atau tetap me. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama yaitu menyanyi. Nomor 2, melihat. Nomor 3, meminum. Nomor 4, menginjak. Nomor 5, mendengar. Nomor 6, mengobrol. Nomor 7, menulis. Nomor 8, memfoto. Nomor 9, membuka. Nomor 10, mengupas. Dan yang terakhir, nomor 11, memegang. Silakan dilihat di situ ada awalan me yang dimana kata dasarnya itu setiap kata dasarnya harus diawali dengan huruf L, M, N, R, W, dan Y. Di situ ada kata lihat, kata minum, nyanyi, rawat, warna, dan yakin. Dan setelah digabungkan dengan awalan me, menjadi kata berimbuhan yaitu melihat, meminum, menyanyi, merawat, mewarnai, dan meyakini. Untuk awalan men, di situ kata dasarnya harus diawali dengan huruf C, D, J, dan T. Contohnya yaitu kata contoh, kata dengar, kata jemput, dan kata tulis. Setelah diberi imbuhan men, maka kata berimbuhannya menjadi mencontoh. Kata dasar dengar diberi imbuhan men menjadi mendengar. Kata dasar jemput setelah diberi imbuhan men menjadi menjemput. Kata dasar tulis setelah diberi imbuhan men yaitu menjadi menulis. Awalan men menggunakan kata dasar yang huruf pertamanya yaitu B, F, P, dan V. Bisa dilihat di situ contoh kata dasarnya yaitu buka, foto, pegang, program,
dan veto. Nah, setelah diberi imbuhan mem, maka menjadi kata membuka, memfoto, memegang, memprogram, dan memveto. Sedangkan awalan mem harus diberi kata dasar yang dimana awalan hurufnya yaitu A, E, G, H, I, K, O, dan U. Yaitu contoh kata dasarnya seperti ayun, ekor, gali, halau, injak, kupas, kristal, obral, dan undang. Setelah kata dasar ini diberikan awalan meng, maka akan menjadi kata mengayun, mengekor, menggali, menghalau, menginjak, mengupas, mengkristal, mengobrol, dan mengundang. Kita masuk pada kegiatan membaca. Perhatikan judul cerita berikut ini. Menurutmu apa yang diceritakan dalam kisah Ada Vampir di Rumah Ini? Lalu bacalah cerita dengan nyaring. Ada vampir di rumah ini. Klik, kipas angin pun menyala. Sejuknya gumam Sani. Setelah berdiri sebentar di depan kipas angin, Sani kembali memilih-milih buku di rak. Klik, kipas angin berhenti berputar. Kak Lita mematikannya. Kipas angin ada di sini, kamu di sana. Percuma kamu menyalakan kipas angin, membuang energi saja, kata Kak Lita. Aku kan mau membaca di sofa, ucap Sani. Sani menyalakan lagi kipas angin, lalu duduk di sofa. Baru sebentar Sani membaca, Kak Lita kembali mematikan kipas angin. Kak, jangan dimatikan, pinta Sani. Gerah. Kak Lita tak menjawab, dia mulai membuka jendela lebar-lebar. Sejuk kan? Tidak perlu kipas angin dan hemat listrik, kata Kak Lita sambil duduk di samping Sani. Tiba-tiba dia melompat, lalu melepaskan kabel kipas angin yang tertancap di stop kontak. Aduh, jika tentang listrik, Kak Lita cerewet sekali. Sani sering diomeli jika lupa melepaskan kabel atau mematikan saklar. Kak Lita juga menempel tulisan di tiap stop kontak di rumah ini. Matikan lampu, lepaskan kabel, tarik stikernya, bukan kabelnya. Kak, kok sukanya repot seperti itu? Tanya Sani. Kak Lita membelalak. Repot bagaimana? Melepaskan kabel kok dibilang repot? Yang penting elektroniknya sudah dimatikan. Kenapa harus dicabut kabelnya? Kalau kabelnya tidak dicabut, daya listriknya masih jalan terus. Kak Lita lalu berbisik. Kalau sudah begitu, kita seperti memberi makan vampir. Vampir? Kak, jangan main-main, aku takut. Sani menoleh ke sekelilingnya dengan cemas. Masa di rumah ini ada kelelawar pengisap darah? Bukan vampir yang itu, vampir yang ini mengisap listrik. Kak Lita tertawa, lalu menunjukkan gambar yang ada di koran. Lihat ini, katanya. Wah, seru, Sani terkejut. Jadi, walau televisi sudah dimatikan, walau kabelnya tetap tercolok ke stop kontak, listrik tetap mengalir. Sekarang, mari berlatih. Silakan di-scan kode QR yang telah Ibu tampilkan di situ.
Silakan di-scan menggunakan HP masing-masing. Nah, setelah di-scan, di situ akan muncul Google Form. Di situ ada 10 soal pilihan ganda mengenai materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi silakan di-scan teman-teman dan jawab pertanyaan dengan baik. Untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap belajar di rumah teman-teman. Dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.